Cerita dibuka pada tahun 1920 dengan memperlihatkan seorang anak bernama Thor Heyerdahl. Pagi itu, demi membuktikan keberaniannya, Thor pun nekat menyeberangi sebuah bongkahan es. Awalnya ia berhasil melompatinya, tetapi tak lama kemudian es itu miring hingga membuatnya tercebur ke air yang sangat dingin. Beruntung, di detik-detik terakhir, temannya yang bernama Erik berhasil menyelamatkannya. Sepulangnya dari sana, ia langsung dirawat dan ayah Thor menasihatinya agar tidak lagi menantang bahaya secara sembarangan. Puluhan tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1937, Thor bersama istrinya yaitu Liv datang ke Pulau Fatu Hiva yang dihuni masyarakat Polinesia. Tujuan kedatangannya ke sana adalah meneliti asal-usul bangsa Polinesia. Dan selama tinggal di sana, ia menemukan beberapa fakta yang membuatnya semakin penasaran. Salah satunya adalah tanaman nanas yang tumbuh di pulau itu justru berasal dari Amerika, bukan nanas madu dari Mbelik. Karena semakin penasaran, Thor pun menemui salah satu seorang tetua adat dan menanyakan asal-usul nenek moyang mereka. Sang tetua menjelaskan bahwa leluhur mereka yaitu Tiki membawa bangsa Polinesia ke pulau itu dari arah matahari terbit. Hal ini terus saja menjadi penguat jika mereka berasal dari barat. Setelah diperlihatkan patung Tiki sebagai simbol leluhur mereka, Thor akhirnya menyimpulkan bahwa nenek moyang bangsa Polinesia kemungkinan berasal dari benua Amerika, bukan Asia seperti teori yang selama ini dipercaya. 10 tahun kemudian, tepatnya tahun 1947, Thor mempresentasikan hasil penelitiannya di hadapan Asosiasi Ilmiah Brooklyn. Di situ ia memaparkan semua tesisnya yang berpendapat bahwa bangsa Polinesia bisa mencapai pulau-pulau di Pasifik hanya menggunakan rakit sederhana dari kayu balsa. Namun seluruh ilmuwan menolak teorinya kan dianggap tidak masuk akal. Buku dan hasil penelitiannya pun bahkan diremehkan. Dan di saat itu juga, ketua asosiasi menantangnya untuk membuktikan sendiri apakah perjalanan rakit itu benar-benar mungkin dilakukan. Karena merasa tertantang, Thor pun akhirnya memaparkan ekspedisi perjalanan yang akan dia lakukan. Sayangnya bukan hanya ditolak, Thor juga diejek oleh salah satu profesor yang menganggap kisah Tiki hanyalah legenda. Menurutnya, mustahil manusia zaman itu mampu menyeberangi Samudra Pasifik tanpa kapal besar. Mereka pasti akan tewas dihantam badai atau dimangsa hiu. Karena itulah rencana ekspedisi Thor dianggap tidak lebih dari aksi bunuh diri. Meski begitu, hinaan itu justru membuatnya semakin yakin untuk membuktikan teorinya. Keesokan harinya, Thor mulai datang ke bar dan mencari orang yang bersedia ikut dalam ekspedisinya. Namun satu persatu dari mereka menolak karena tidak ada yang percaya rakit kayu balsa mampu bertahan di tengah Samudra Pasifik. Di situ, seorang mantan pelaut bahkan meremas kertas rancangan milik rakit Thor dan memperingatkan bahwa gesekan antar batang kayu akan mengikis tali pengikatnya hingga rakit nantinya akan hancur dan tenggelam. Tak lama setelah meninggalkan bar, Thor dihampiri seorang pria Norwegia bernama Herman Wetzinger yang membawa sketsa rancangan rakitnya. Herman mengaku sempat mendengar penjelasan Thor dan memberi beberapa saran agar konstruksi rakit itu lebih kuat. Meski sehari-harinya bekerja sebagai insinyur yang kini menjadi sales kulkas, pengalaman Herman membuat Thor langsung tertarik. Tak butuh waktu lama, Thor pun mengajaknya bergabung sebagai wakil komandan ekspedisinya. Setelah itu, mereka pun ke rumah saudagar kaya pemilik 100 dapur SPBG dan yayasan filantropi swasta untuk meminta sponsor. Di perjalanan, Thor menjelaskan ke Herman bahwa mereka hanya memiliki waktu 1 bulan untuk mengumpulkan dana dan dukungan bagi ekspedisi tersebut. Am I right, McGregor, or am I right? Lalu seusai pertemuan itu, Herman akhirnya benar-benar memutuskan untuk ikut. Thor sempat mengingatkan bahwa tak akan ada yang bisa menyelamatkan mereka jika terjadi sesuatu di tengah lautan. Namun Herman yakin kalau teori Thor lah yang akan membawa mereka selamat.
Singkat cerita, Thor akhirnya mendapatkan pandangan dan langsung memesan 2 tiket menuju ke Peru. Namun sebelum berangkat, ia lebih dulu menelepon Liv. Saat itu, Liv dan kedua anak mereka sempat mengira Thor akan pulang setelah bertahun-tahun melakukan penelitian. Sayangnya Thor justru berpamitan karena akan memulai ekspedisi baru. Liv pun kecewa karena Thor kembali memilih penelitiannya dibanding keluarganya. Apalagi ia tahu Thor tidak bisa berenang dan sangatlah takut air. Namun Thor tetap ngeyel pada ambisinya. Ia meminta mereka menyusul ke Fatu Hiva dan menyambut ekspedisinya di sana. Namun Liv yang sudah terlanjur luka memilih untuk mengakhiri telepon sambil mengucapkan selamat Natal. Meski berat, Thor pun akhirnya tetap lanjut terbang ke Peru mengejar ambisinya. Setibanya di Peru, Thor bertemu dengan 3 pria yang bersedia bergabung dalam ekspedisi. Salah satunya adalah sahabat masa kecilnya yaitu Eric yang bertugas sebagai navigator sekaligus pembaca rasi bintang. Sementara Thorstein dan Knut akan menangani komunikasi serta radio. Bersama Herman, kini Thor memiliki 5 rekan yang siap membangun rakit kayu balsa menggunakan bahan, metode, dan teknik yang diyakini sama seperti 1500 tahun yang lalu. Dengan rakit sederhana itu, mereka berniat membuktikan bahwa perjalanan sejauh sekitar 8.000 km melintasi Samudra Pasifik benar-benar mungkin dilakukan. Sayangnya, mereka masih membutuhkan berbagai peralatan untuk membangun rakit itu, sehingga Thor harus kembali mencari tambahan dana. Saat Thor lagi mumet di sebuah kafe, seorang etnografer bernama Becknum datang menemui Thor. Ia tertarik ikut dalam ekspedisi sebagai dokumentator. Ia meyakinkan bahwa rekaman perjalanan mereka nantinya bisa dijadikan sebagai film dokumenter sekaligus membantu menghasilkan dana tambahan. Mendengar itu, Thor pun menerima Becknen sebagai anggota baru timnya. Keesokan harinya, sayangnya dana tambahan belum juga cair. Karena itulah Thor nekat menemui Raja Peru dan menjelaskan bahwa ia ingin membuktikan teorinya jika penduduk Peru merupakan leluhur pertama bangsa Polinesia. Penjelasan itu pun akhirnya berhasil menarik perhatian sang raja dan akhirnya memberikan dukungan penuh hingga seluruh perlengkapan ekspedisi dapat dipenuhi. Setelah semua kebutuhan tersedia, ke-6 anggota tim mulai merakit kayu-kayu balsa menjadi sebuah rakit besar. Sementara Beng sibuk mendokumentasikan setiap prosesnya. Singkat cerita, rakit itu akhirnya selesai dibangun dan diberi layar bergambar Kon-Tiki sebagai simbol perjalanan mereka. Malamnya sebelum keberangkatan, mereka mengadakan jamuan makan bersama. Di tengah suasana meriah itu, Thor teringat masa-masa sulit saat tinggal di Fatu Hiva, ketika Liv sempat terluka hingga mereka akhirnya berhasil mendapat pertolongan untuk pulang. Beberapa jam sebelum berangkat, Thor kembali menelepon Liv dan mengatakan bahwa setelah ekspedisi ini selesai, hidup mereka pasti akan berubah. Namun, Liv hanya berharap anak-anaknya masih memiliki seorang ayah. Sayangnya, kalimat terakhir itu terputus karena sambungan telepon tiba-tiba terputus. Akhirnya, pada tanggal 28 April 1947, rakit Kon-Tiki resmi memulai pelayarannya. Rakit itu tidak dilengkapi dengan mesin sama sekali, hanya mengandalkan arah angin persis seperti yang diyakini Thor pernah dilakukan leluhur bangsa Polinesia. Setelah berpamitan dengan orang-orang di pelabuhan, 6 pria itu pun mulai mengarungi luasnya Samudra Pasifik yang sangat luas. Hari pertama berlangsung cukup tenang. Masing-masing kru masih sibuk menyesuaikan diri dengan tugasnya. Sementara persediaan makanan juga melimpah berkat sumbangan masyarakat Peru sebelum keberangkatan. Selain itu, Thor juga sengaja membawa seekor burung bernama Lolita dan seekor kepiting dari Peru. Ia ingin membuktikan bahwa bukan hanya manusia, tetapi hewan pun dapat menyeberangi Samudra Pasifik menggunakan rakit sederhana. Selama pelayaran, mereka mengarahkan layar mengikuti angin dan mengendalikan rakit menggunakan dayung besar sebagai kemudi. Di sela-sela kegiatan itu, Beng juga mengajari Thor menggunakan kamera agar ia bisa ikut mendokumentasikan perjalanan mereka. Namun beberapa jam setelah berlayar, Ned mulai mengalami mabuk laut hingga terus-terusan muntah.
Di malam harinya, Thor yang sedang berjaga menyadari rakit mereka mulai diikuti segerombolan hiu. Namun Herman mintanya untuk masuk ke kabin saja untuk istirahat agar tidak memicu kepanikan. Sesampainya di dalam kabin, Herman sama sekali tidak bisa tidur karena masih memikirkan peringatan seorang pelaut di bar bahwa gesekan antar batang kayu akan mengikis tali pengikat rakit. Ia pun mengusulkan agar tali itu diganti menggunakan kawat. Namun Thor menolak karena ia ingin tetap menggunakan bahan dan teknik asli bangsa Polinesia. Ia yakin tali tersebut mampu bertahan, apalagi perjalanan sejauh sekitar 8.000 km itu diperkirakan akan selesai dalam waktu 101 hari. Keesokan harinya, mereka pun mulai menemukan berbagai spesies laut yang belum pernah dilihat sebelumnya. Salah satunya adalah ikan terbang. Erik menyimpan ikan itu sebagai persediaan makanan. Di saat yang sama, Thorstein mengingatkan Herman agar berhati-hati jangan sampai terjatuh ke laut. Sebagai mantan tentara, Thorstein bahkan menjelaskan bagaimana seseorang bisa meninggal karena tenggelam, yang justru membuat Herman semakin ketakutan. Tak lama kemudian mereka pun mencoba menghubungi dunia luar lewat radio. Menurut Thor, komunikasi sangatlah penting untuk membuktikan bahwa mereka masih selamat sekaligus menjaga kepercayaan para sponsor terhadap ekspedisi ini. Menjelang senja, Thor dan Thorstein kembali memastikan arah pelayaran. Namun malam itu mereka dihantam badai besar disertai ombak yang sangat tinggi. Dengan hanya mengandalkan sebuah rakit kayu, peluang mereka untuk bertahan hidup terasa sangatlah kecil. Apalagi Nat masih terbaring lemah karena sakit. Hembusan angin yang kencang merobek layar, dan di saat itu juga gelombang besar juga melempar Thor ke laut. Beruntung Erik kembali menyelamatkannya, sama seperti saat ia menyelamatkan Thor ketika masih kecil. Keesokan harinya setelah badai berlalu, kabin gubuk kecil di atas rakit rusak cukup parah. Meski begitu, susunan kayu utama Kon-Tiki tetap kokoh sehingga rakit itu masih mampu melanjutkan pelayaran. Mereka kemudian memperbaiki kabin yang rusak sambil kembali mengecek posisi di peta. Erik lalu mencoba mengirim sinyal radio menggunakan balon, sedangkan Thorstein yang mencoba menghubungi kedutaan Amerika untuk memberikan perkembangan perjalanan mereka. Sayangnya, tepat saat sambungan berhasil tersambung, Lolita si burung justru memutus balon transmisi itu. Hari demi hari berlalu, dan Thor hanya berharap rakit mereka tetap berada di jalur yang benar. Di tengah laut yang tenang itu, tiba-tiba seekor hiu paus tutul raksasa muncul mengelilingi rakit Kon-Tiki. Semua kru pun takjub dengan makhluk-makhluk itu. Sementara Thor dan Bang langsung mereka momen langkah tersebut. Namun berbeda dengan yang lain, Herman malah menganggap hewan itu sebagai ancaman dan nekat melempar tombak hingga dapat menancap ke paus tersebut. Hal itu pun membuat rakit terguncang hingga Nat terjatuh ke laut. Untungnya Thor bergerak cepat menarik Nat kembali ke atas rakit sehingga keadaan kembali aman. Setelah kejadian itu, Nat langsung memarahi Herman karena mengabaikan peringatan Thor. Bahkan ia menganggap Herman tidak berguna berada di atas rakit. Namun Thor segera meredakan pertengkaran itu. Ia lalu meminta Nat untuk memaklumi Herman yang lebih sering jadi insinyur dan sales kulkas, sehingga rasa takutnya masih bisa dimaklumi sebagai orang yang baru saja melihat dunia luar. Di malam harinya saat Bang dan Erik menikmati pemandangan ubur-ubur yang bercahaya, Herman menghampiri mereka untuk minta maaf. Namun pikirannya masih dipenuhi kecemasan. Ia mulai meragukan keberhasilan ekspedisi ini setelah menyadari tali-tali pengikat rakit perlahan mulai mengendur. Keesokan harinya, perjalanan pun terus dilanjutkan. Thorstein hampir setiap hari mengirim transmisi radio ke daratan. Entah berapa lama mereka sudah berlayar, yang jelas penampilan seluruh kru mulai berubah seiring lamanya mereka hidup di tengah lautan. Jag håller på. Fick den radion du. Bara någon minut så kan det fortsätta.
Di hari-hari berikutnya, mereka juga disuguhi pemandangan banyak ikan berenang di bawah rakit. Beng lalu mencoba menyelam menggunakan ranjang untuk mengamati kehidupan laut. Namun tanpa diduga, seekor hiu putih tiba-tiba muncul. Dalam kepanikannya, Beng berpegangan ke salah satu batang kayu rakit hingga terlihat bahwa kayu-kayu itu mulai rapuh dan menyerap air. Melihat kondisi itu, Herman pun semakin meragukan kekuatan Kon-Tiki. Ia khawatir rakit itu lambat laun akan menjadi berat karena menyerap air dan akhirnya tenggelam seperti batu. Selain itu, Herman juga mulai menuduh Thor telah keluar dari jalur pelayaran. Meski begitu, Thor tetap tenang dan minta seluruh kru untuk fokus menjalankan tugas masing-masing. Så vidt jeg vet så har alle en jobb å gjøre her. Vi er ikke på ferie. Singkat cerita, hari demi hari terus berlalu. Kali ini transmisi radio buatan Ned dan Thorsten akhirnya mulai berfungsi meski belum sempurna. Dengan penuh keyakinan, Thor mengirim kabar perkembangan ekspedisi mereka ke kedutaan Amerika. The raft is keeping up well. We have been unable Norwegian Embassy, Washington DC. Wind conditions are stable. Setelah itu, ia naik ke Skoce Karet untuk merekam teman-temannya sebagai dokumentasi perjalanan Kon-Tiki. Namun tiba-tiba, seekor hiu putih kembali mendekati mereka sehingga Thor segera ditarik ke atas rakit demi keselamatannya. Tak lama setelah itu, Lolita si burung mencoba untuk terbang meninggalkan rakit. Tapi sayangnya ia jatuh ke laut dan langsung dimakan oleh hiu. Melihat kejadian itu, Ned pun nekat menangkap seekor hiu dengan tangan kosong dibantu oleh Thorsten. Hiu tersebut akhirnya berhasil ditusuk hingga mati. Namun darah yang mengalir ke laut justru mengundang lebih banyak hiu untuk mendekati rakit. Melihat situasi semakin berbahaya, Herman kembali kehilangan kewarasan dan mendesak Thor untuk menggunakan kawat sebagai pengganti tali rakit. Tapi Thor tetap menolak demi mempertahankan metode asli bangsa Polinesia. Ia bahkan membuang seluruh cadangan kawat ke lautan. Herman yang kecewa pun milih untuk pergi, tetapi tanpa sengaja terpleset dan jatuh ke laut dalam kondisi tubuh masih berlumuran darah. Tanpa pikir panjang, Ned pun langsung terjun untuk menyelamatkannya. Sementara kru lain langsung melempar potongan daging hiu tadi sebagai pengalihan perhatian. Untungnya Ned dan Herman akhirnya berhasil kembali ke atas rakit dengan selamat. Beberapa puluh hari kemudian, saat lautan terlihat tenang, Eric membawa kabar yang sangat menggembirakan. Berdasarkan perhitungan rasi bintang dan posisi matahari, ia memastikan rakit Kon-Tiki mereka telah berada di jalur selatan Khatulistiwa dan terus bergerak menuju ke wilayah Polinesia. Kabar itu pun langsung menjadi penyemangat terbesar bagi seluruh kru setelah melewati begitu banyak rintangan. Akhirnya, hari ke-101 pun tiba. Tepat pada 7 Agustus 1947, saat Thorsten sedang menyikat gigi, ia melihat seekor burung camar terbang di sekitar rakit. Kemunculan burung itu pun menjadi pertanda bahwa daratan sudah tidak jauh lagi. Setelah menempuh perjalanan sekitar 8.000 km melintasi Samudra Pasifik, mereka sadar bahwa akhir ekspedisi Kon-Tiki akhirnya sudah di depan mata. Namun sebelum benar-benar tiba, mereka masih harus melewati rintangan terakhir, yaitu terumbu karang yang mengelilingi Pulau Fatu Hiva. Di momen inilah, Herman yang selama perjalanan sering diragukan karena minim pengalaman di laut, justru memberikan solusi. Ia menjelaskan bahwa mereka harus menunggu ombak ke-13 yang ukurannya paling besar. Sebelum ombak itu datang, seluruh jangkar harus dijatuhkan agar rakit tetap di tempat. Lalu saat ombak ke-13 tiba, tali jangkar harus dipotong agar rakit terdorong meluncur melewati terumbu karang. Tak lama kemudian, ke-6 kru melihat daratan untuk pertama kalinya setelah lebih dari 3 bulan berlayar di tengah Samudra Pasifik. Sebelum masuki terumbu karang, Thorsten segera menghubungi kedutaan Amerika. Ia memberitahu bahwa jika dalam 36 jam tidak ada kabar lagi, berarti mereka berada di sekitar Pulau Fatu Hiva dan minta agar kedutaan Norwegia segera melakukan pencarian. Di saat yang tepat, mereka menjatuhkan 3 jangkar sambil menghitung datangnya ombak. Namun di luar dugaan, tali jangkar putus lebih cepat saat hitungan ombak ke-9 datang, sehingga Kon-Tiki meluncur tak terkendali dan menyangsang di terumbu karang.
Tak lama berselang, ombak ke-13 akhirnya datang dan menghantam rakit dengan kekuatan penuh hingga Kon-Tiki hancur berkeping-keping. Sampai membuat Thor ikut terpental ke laut. Dalam kepanikannya, ia baru menyadari bahwa air di sekitarnya sudah dangkal. Ia pun berjalan hingga akhirnya sampai di tepi pulau Fatuhiva. Sementara itu, kelima rekannya masih bertahan di atas sisa rakit yang hancur sebelum akhirnya berhasil menyusul ke daratan. Di sisi lain, kepiting yang mereka bawa sejak berangkat dari Peru kini menemukan habitat barunya setelah berhasil bertahan selama lebih dari 3 bulan mengarungi lautan. Thor kemudian berjalan lebih dulu di depan teman-temannya. Kali ini ia bukan lagi anak kecil yang gagal menyeberangi bongkahan es, melainkan seorang penjelajah yang berhasil membuktikan teorinya dan mencatatkan sejarah baru. Setelah semuanya usai, Thor akhirnya membaca surat dari Liv. Dalam surat itu, Liv mengaku sejak awal yakin Thor akan berhasil mencapai pulau tersebut meski banyak orang yang meragukannya. Namun ia juga mengungkapkan bahwa Thor selalu memilih mengejar teorinya daripada mempertahankan keluarganya. Karena itulah Liv memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka, meski mereka akan tetap berada di bawah matahari yang sama. Setelah perjalanan panjang itu berakhir, Thor dan kelima rekannya disambut serta merayakan keberhasilan mereka bersama masyarakat Polinesia. Di sanalah ekspedisi Kon-Tiki resmi berakhir, sekaligus membuktikan bahwa perjalanan melintasi Samudra Pasifik dengan rakit kayu sederhana ini memang benar-benar mungkin dilakukan. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur film Kon-Tiki yang dirilis pada tahun 2012. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.